Ayo, dua tempat sudah disiapkan di Banten, datang apa kabur? Saya sudah tantang. Kalau misalnya merasa punya dalil, kapan waktunya kita berdiskusi atau siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu di mana Buya Qurtubi ini itu mengframing bahwasanya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini Al-Kaburi karena diajak berdebat dengan Rabithah Alawiyah itu tidak pernah datang ya. Padahal Kiai Imaduddin Al-Bantani ini tidak sedikit pun mundur ketika membahas yaitu nasab Habib Ba'alawi yang dimana sudah terbukti secara kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA mereka ini tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian dari Buya Qurtubi ini mengframing seakan-akan yaitu Kiai Imaduddin Al-Bantani ini tidak berani untuk berdebat dengan yaitu Rabithah Alawiyah dan para habaib. Padahal di dalam video tersebut itu Kiai Imaduddin Al-Bantani ini siap untuk berdebat yaitu melawan Rabithah Alawiyah maupun Bapak Rizik Syihab maupun yaitu Bahar bin Smith dan siapapun. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Ayo, dua tempat sudah disiapkan di Banten, datang apa kabur? Datang apa kabur? Di Rabithah datang apa kabur? Sekarang udah nangtang UAS, nangtang Buya Yahya, sebentar lagi di video nangtang saya. Mudah-mudahan segera ada videonya nangtang saya. Amin. Mari bendung aliran-aliran sesat termasuk pemikiran-pemikiran sekte Ihmadiyah ini. Setuju? Cara melawannya sadarkan umat, jaga akidah umat. Itu saja yang Al-Fakir sampaikan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya yang disampaikan oleh Buya Qurtubi tentang terkait masalah yaitu Kiai Imaduddin Al-Bantani yang dimana beliau ini katanya tidak berani berdebat yaitu melawan Rabithah Alawiyah. Nah, teman-teman, jadi ini ada tanggapan yaitu dari Kiai Imaduddin Al-Bantani yang dimana mereka ini ya itu suka mengframing padahal Kiai Imaduddin Al-Bantani ini tidak mundur selangkah pun ketika diajak untuk berdebat terkait masalah nasab Habib Ba'alawi. Dan beliau ini ketika berdebat itu secara ilmiah, bukan omong-omong doang ya, yaitu berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA. Nah, oke teman-teman, jadi ini ada tanggapan dari Kiai Ahmad ya, kita langsung saja mari kita simak videonya. Bahwa ini mustahil cucu Nabi. Ya percaya ini siapa maning menurut tes DNA. Menurut ilmu nasab dia putus, menurut sejarah tidak terkonfirmasi, menurut DNA dia melenceng. Lalu berdasar apa kita bisa untuk menerimanya? Husnudon itu la ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Itu kaidahnya. Tidak dihitung sebuah don kalau sudah jelas salahnya. Don itu kalau kita tahu ini salah apa benar. Kalau sudah terbukti salahnya, nggak boleh don lagi. Karena udah salah jelas. Taklid sama siapa? Taklid itu kalau kita nggak punya dalil, kita udah punya dalil. At-taklidu ba'da zuhuril hujjati haram. Apalagi kiai ngomong taklid itu memalukan. Coba bagaimana dzabut taklid itu di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Hadis, di dalam Ihya Ulumuddin. Bagaimana Imam Ghazali itu mencela taklid bagi orang yang sudah bisa baca kitab kuning, seorang alim, seorang ulama. Nggak boleh taklid, dia harus istidlal. Sesuatu yang dimungkinkan hanya dengan membaca-baca. Dimungkinkan sesuatu dengan muqabalah 2 kitab. Kalau misalnya kurang 3 kitab, 4 kitab, kemudian kita ambil ini mana yang paling sahih dari beberapa kitab. Itu caranya bagi orang alim. Orang alim kok ngaji suwe-suwe 15 tahun orang balik-balik mondok, barang ditakoni masalah Ba'alawi taklid. Lah otak kitanya buat apa? Kita belajar lama-lama ini mau dikemanain? Hanya gara-gara gak enak sama teman kita ngomong taklid masa lalu. Sampai ada kiai yang ngomong begini, saya nggak mau baca tesisnya Kiai Imad, nggak mau saya. Kenapa? Kalau baca saya kena konsekuensi. Kalau nggak baca berarti kan belum kena khitab katanya. Iya, ngawak cuma karepe dewet, enak dewet. Dia nggak mau kena khitab dimarahi Allah dengan cara kalau ada kitab saya lari dia.
Enggak mau baca. Karena kalau sudah baca, bagi orang yang punya akal, dia bisa untuk memahami, kemudian dia berfatwa tidak sesuai dengan pemahamannya, itu hukumnya haram. Makanya daripada haram gitu kan, lebih baik saya nggak baca katanya. Saya mah taklid aja di masa lalu. Saya tanya taklidnya sama siapa? Mbah Hasim. Mana kalimat Mbah Hasim yang mengisbat walawi? Tidak ada. Itu lafaz sayyid di dalam qanun asasi. Lafaz sayyid itu al kalimatul lati la yuqsadu bihal isbatu laisat isbatan. Itu kaidah di dalam ilmu nasab. Baca kitab Rasail fi ilmil ansab, baca kitab Muqaddimah fi ilmu nasab, bahwa kalimat yang tidak ditujukan untuk mengisbat laisat isbatan. Dia bukan isbat. Li annal isbata yahtaju ila dalilin kama anna nafya yahtaju ila dalilin. Isbat itu membutuhkan dalil, seperti menafikan juga butuh pada dalil. Saya menafikan ada dalilnya. Banyak ratusan dalil kalau diurut. Sekarang Mbak Alawi ini mengatakan dirinya cucu Nabi. Itu ya taju ila dalil. Sekarang mana dalilnya? Ini dalilnya. Ini yang meruntuhkan. Ini lagi dalilnya. Ini yang meruntuhkan. Ini lagi. Wis dasar kamu mah hasud, iri, dengki. Ya susah kalau udah begitu. Ayo silakan, ada dalil, kita punya daf'ud dalilnya. Ini dalil ini ada daf'ud dalilnya. Ini dalil ini ada daf'ud dalilnya. Makanya kita kirim surat pada Rabit Alawiyah, sampai sekarang gak mau. Kata saya sama manajemen Bang Haji Roma Irama, nanti Rabit Alawiyah diundang. Langsung diundang pakai kertas. Saya mah diundang manajemen Bang Haji Roma Irama hanya SMS. Siap. Tapi Rabit Alawiyah dikirimi surat. Dan sudah tidak mau diundang sama Bang Haji Roma Irama. Nggak mau dia. Saya sudah datang ke Pasuruan, diundang oleh Kiai Ali Badri, katanya mau dipertemukan sama Topik Segap untuk bicara nasab. Saya datang ke Pasuruan ke rumahnya Kiai Ali Badri, nggak mau tuh Topik Segap. Tapi framing makan beda. Wih, nggak mau datang ke Banten, ya di Banten. Ya, karena saya sudah tahu SMS-nya Topik Segap atau dari perwakilannya yang mengatakan kami Rabit Alawiyah tidak akan datang dan tidak akan mengirimkan wakil. Ya sudah, kalau tidak mau datang, tidak ngirimin wakil atas nama Rabita, buat apa saya debat dengan orang itu? Iya. Tapi tadinya mah karena kiai ini penganten, kata panitianya, kalau nggak ada kiai gimana? Ada keinginan saya untuk datang, kasihan kan orang udah modal-modal itu. Akhirnya banyak yang SMS, banyak yang kirim surat, jangan datang. Ini hasil istikharah Jawa Timur, kata Sayyid Zulfikar, tidak boleh datang. Akhirnya saya tidak datang. Framing al-kaburi, pangeran Mawerruh, yang kabur siapa? Ya kalau misalnya ada tuh yang berteriak-teriak kemarin muhdor tanggul, saya sudah tantang. Kalau misalnya merasa punya dalil, kapan waktunya kita berdiskusi? Atau siapa saja? Rizik Syihab, kalau merasa punya dalil, silakan tentukan waktunya kapan kita berdalil, kapan kita berdiskusi. Hari Bahar Semit mau mancing, Bahar Semit. Bikin kitab judulnya aja salah. Judulnya aja udah salah menurut ilmu nahwu, ya bagaimana isinya? Jangan-jangan nanti bacanya dari kiri ke kanan. Saya kalah pasti kalau kitabnya dari kiri ke kanan itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tanggapan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani tentang terkait masalah yaitu framing-framing yang dimana beliau ini di framing seakan-akan beliau ini Al-Kaburi ya. Jadi tidak mau berdebat melawan yaitu Rabidah Alawiyah yaitu tentang terkait masalah nasab. Padahal ya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini sudah menjelaskan ya bahwasanya beliau ini tidak akan mundur ya selangkah pun kalau diajak berdebat terkait masalah Rabita Alawi ini yaitu masalah nasab. Tapi ya Rabita sudah pernah mengatakan bahwasanya saya tidak mau mengirimkan yaitu dari pihak Rabita maupun pihak perwakilan. Kiai Imaduddin Al-Bantani ini tidak mau berdebat dengan orang itu ya. Jadi Kiai Imaduddin Al-Bantani ini mau berdebat dengan Rabita Alawiyah ya, bukan yang datang malah itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi Kiai Imaduddin Al-Bantani ini ketika ya menafikan bahwasanya nasab Alawi ini terputus itu berdasarkan dalil. Ada bantahannya ya, ada dalilnya, yaitu berdasarkan apa? Berdasarkan kitab nasab dan sejarah, filolog, bahkan dengan genetik yaitu tes DNA. Dan semua itu sudah terbukti ya teman-teman ya. Apalagi masalah yaitu tes DNA. Tes DNA saja ya mereka ini tidak mau ya karena mereka ini takut kalau hasilnya itu adalah hurufnya G.
Tapi kalau DNA-nya orang Arab itu adalah J1 ya teman-teman, yaitu DNA-nya Nabi Muhammad SAW, yaitu J1, berarti adalah keturunan Arab dan nyambung kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau hologramnya G ya, itu tidak bersambung kepada Rasulullah, orang Arab saja bukan ya teman-teman, dan itu adalah hieroglif seperti ya orang Persia ya, orang Ajam, orang Turki. Jadi bukan orang Arab. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi siapa ini yang Al-Kaburi? Ini yang katanya Al-Kaburi kalau di dalam ceramahnya, yaitu Bapak Rizik Syihab. Yang Al-Kaburi malah Bapak Rizik Syihab, yang sampai saat ini yaitu dengan alasan ya pergi ke Mekah ya, pergi umroh, tapi semestinya Al-Kaburi. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah Wabil Taufiq Wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.